Ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan XTC itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh, baru ketangkep tuh. Itu dia menanyakan apakah saudara kenal sama orang ini. Ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya gitu. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu saya. Smash warna pink. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi menyoroti pelaporan Peradi kali ini terkait pelaporan dugaan sumpah palsu, kesaksian palsu di depan penyidik. Dugaan kesaksian palsu yang dimaksud terkait dengan saudara Aep dan Dede. Hal ini diungkapkan Deddy ke media pada Rabu 10 Juli 2024 di Barreskrim Polri. Nanti panggilan polisi dia datang atau enggak gitu. Ya. Mungkin harus dipecat atau kebobrokan timnya dalam pengungkapan kasus kita, mungkin Bapak sebagai tokoh masyarakat melihatnya seperti apa sih Pak? Ya, saya hari ini berfokus pada penanganan laporan dugaan sumpah palsu, kesaksian palsu di depan penyidik, ya kan? Karena bukan dilakukan di depan pengadilan, yaitu yang kita duga adalah saudara Aep dan saudara Dede. Nah, kemudian tadi bicara persoalan Aep tidak ada. Ayahnya itu adalah warga Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pleret, desanya Palinggihan. Rumah ayahnya ada. Dan kemudian Aep di mana posisi hari ini bukan kepentingan kita. Kepentingan kita hari ini adalah kita berkepentingan bahwa 7 orang terpidana yang masih mendekam di penjara harus punya jalan untuk keluar. Ya kan? Jalan untuk keluar karena mereka, kalau saya sih sudah menyampaikan, diyakini tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan dan didakwakan. Sehingga mereka mendekam di dalam penjara dan tidak main-main seumur hidup. Artinya bahwa dia sampai mati di dalam penjara. Saya melihat bahwa ini adalah peristiwa kemanusiaan yang luar biasa. Orang gitu kan yang dalam pandangan saya setelah melakukan keliling, wawancara, kemudian bicara dari satu ke tempat lain sampai hampir ada 70 dokumen yang saya miliki, saya tidak tega dan kita tidak boleh membiarkan orang yang tidak bersalah itu harus mendekam di penjara apalagi seumur hidup. Nah, ini adalah cara. Ini cara yang pertama. Pintu masuknya untuk mereka keluar itu adalah dengan PK. PK-nya dilakukan oleh kuasa hukum yang sudah ditangani oleh Peradi. Nah, kemudian pintu-pintunya kan sudah disampaikan. Satu, pintunya melalui dugaan kesaksian palsu RT Pasren dan anaknya Abdul Kahfi. Yang kedua, kesaksian palsu di BAP terhadap terduga Aep dan Dede. Memang ada yang berat menurut saya. Ada yang berat secara psikologi ini adalah menyangkut pernyataannya saudara Sudirman. Beratnya bagaimana? Satu sisi saudara Sudirman tuh pernyataannya sangat merugikan ya, baik buat Peggy kemarin maupun terhadap 7 terpidana yang lainnya. Tetapi di sisi lain saudara Sudirman pun adalah orang yang dipidana. Nah, ini kan dilema kita. Untuk itu sebenarnya ada solusi yang terbaik terhadap saudara Sudirman. Saya berharap, nanti kan saudara Sudirman pasti akan jadi saksi juga di peristiwa ini. Nanti saudara Sudirman diperiksa aspek kecakapannya. Apakah dia cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau harus di bawah pengampuan. Nah, kalau harus di bawah pengampuan, maka keterangan-keterangan Sudirman yang terdahulu itu gugur dalam pandangan saya. Tidak bernilai. Nah, ini kan aspek sosial inilah yang saya jalankan sehingga kan sekarang kasusnya jalannya sudah mulai terbuka. Dan saya meyakini betul bahwa Mabes Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri akan terus berjalan pada rel yang benar. Dan ke depan kita berharap kasus peradilan yang sesat tidak boleh terjadi lagi.
tidak boleh ada korban-korban diakibatkan oleh peradilan yang mengadili orang tanpa fakta yang memadai, tanpa alat bukti yang memadai. Dan sudah diakui kan bahwa kasus ini tidak dilengkapi oleh Science Crime Investigation kan, tidak dimiliki. CCTV-nya sampai sekarang nggak dibuka. Nah dari sisi aspek teknis sebenarnya kan gampang. Misalnya mereka waktu itu di mana sih bermalamnya, jam sekian di mana, mereka kan punya HP. HP-nya kan sudah disita, tinggal dibuka saja HP-nya. Nanti kelihatan posisinya dan ini tidak bisa dibantah lagi karena aspek sains. Mudah-mudahan Mabes Polri nanti akan menangani menggunakan pendekatan aspek sains, bukan katanya. Ya. Pak Baba kan sudah menilai kalau terpidana ini tidak bersalah. Kemudian di sisi lain ada orang mati 2 orang. Lantas siapa yang bisa dituntut pertanggungjawaban atas kematian 2 orang ini? Apakah karena memang kecelakaan atau ada? Oke. Gitu? Bertanya persoalan yang meninggal itu 2 orang sebenarnya bukan ranah saya, tetapi ranah kepolisian. Tetapi ini kan cara. Kalau nanti kemudian 7 terpidana itu dibebaskan melalui PK, maka akan muncul pertanyaan berikutnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Eki dan Vina? Apakah ini kecelakaan murni atau pembunuhan? Kalau kecelakaan murni maka selesai. Ya gitu loh. Berarti ada penanganan perkara yang salah. Kalau pembunuhan nanti tinggal Mabes Polri mencari siapa pembunuh yang sebenarnya. Oke? Cukup kan? Ya, tes DNA-nya sudah, kemudian hari Senin akan diambil hasilnya dan kuasanya sudah diberikan penuh kepada saya untuk mengambilnya. Jadi mereka sudah tidak mencampuri lagi. Aman itu. Dan kenapa sih PG Cianjur saya lakukan tes DNA? Jangan sampai netizen ini, media sosial kita ini kembangkan cocok logi. Nanti setiap ada namanya Peggy dicurigai, namanya Peggy dicurigai, kan kasihan. Untuk itu saya mengambil langkah untuk saudara Peggy Setiawan putra Pak Cecep dari Pacet Cianjur dilakukan tes DNA atas kesadaran mereka. Sehingga cocok loginya nanti tidak boleh terjadi lagi. Hal kemarin kuasa hukum dari Pak RT sendiri kekeh nih bahwa Pak RT memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Nah, menurut Bapak pandangannya seperti apa nih Pak? Ya itu kan nanti dibuktikan saja keterangan Pak RT Pasren itu benar sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, tinggal dijelaskan ke penyidik. Nanti kemudian beradu dengan saksi-saksi yang lain. Cukup kan? Untuk Pak RT itu sendiri, Kenapa? Pak RT Pasren sudah jadwal pemanggilannya kapan? Oh, nanyanya jangan ke saya kan bukan penyidik. Oh belum, saya belum update urusan itu. Update-nya adalah hari ini kita belum makan dari pagi. Ya, terima kasih. Sama dong. Sama ya, sama. Kita belum apa. Ruli Panggabean.